Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas waktu dan kesempatan yang diberikan sehingga kali ini kita kembali mengkaji Al-Qur'an secara tafsiriyah. Surah yang kita bahas kali ini adalah surat Al-Ghasyiyah. Di dalamnya ada 26 ayat, tapi kita bahas dulu 16 ayat. Saya minta kepada teman-teman bisa memberi tafsir sesuai dengan pengalaman dan bacaan-bacaannya. Dan berikut ini adalah ayat-ayat yang akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah. تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. Kalau saya menyimak secara sementara ayat ini, kita bisa menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan di sini dua keadaan. Meskipun judul utamanya adalah hari pembalasan. Artinya pembalasan itu tidak selamanya negatif, tapi juga bisa berbasis positif. Jadi di sini dua sisi pembalasannya itu adalah positif dan negatif. Kalau kita mencermati ayat-ayat ini, Al-Ataka dari awalnya dia menceritakan, disampaikan kepada Nabi, sudahkah kau melihat, dan seterusnya. Nah, jadi di situ memperingatkan bahwa di kemudian hari ada sesuatu yang akan sebagai pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian makanya pernah saya baca juga, katanya Nabi kita mensunatkan ayat ini dibaca pada saat hari-hari raya Islam. Yang pasti itu adalah, yang dimaksud hari raya itu adalah sekali seminggu hari Jumat, hari raya Idul Fitri, dan hari raya Kurban. Nah, itu disunatkan, dan Nabi selalu menceritakan hal itu tentang ayat ini. Dan kalau tidak salah juga selain hal ataka wasamsi juga al-ala, itu dua ayat yang paling bagus katanya, ini menurut Nabi disunatkan dibaca, khususnya kalau salat witri ataukah sembahyang duha, itu cocok katanya untuk itu. Di surah ini Allah memulai dengan pertanyaan, ya, telah tibalkah kepadamu kabar tentang hari kiamat atau hari pembalasan. Di surah ini juga dalam ayat 1 sampai dengan 16 yang kita bahas ini, itu memberi dua penggambaran, yaitu penggambaran tentang neraka dan juga penggambaran tentang surga. Bagaimana orang-orang yang ketika di dunia itu tidak melaksanakan perintah agama sebagaimana harusnya, ada penggambarannya di situ bahwa dia tercengang, termenung karena dia menyesali perbuatannya. Dan penyesalan itu tentu sudah tidak ada lagi gunanya di hari kiamat itu kan. Nah, di sisi lain Allah juga memberi penggambaran tentang bagaimana
orang-orang yang patuh terhadap perintah agama, melaksanakan apa yang diperintahkan dan menghindari apa yang dilarang. Dan Allah memberi penggambaran-penggambaran surga itu dengan suasana yang luar biasa dan menyenangkan. Dan di situ tidak ada lagi kata-kata yang sia-sia, semuanya sapaan-sapaan yang enak didengar dan ya surga ya, bagaimana lagi keadaan surga itu. Nah, inilah dua penggambaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesempatan kepada kita untuk yang mana kita mau ikuti. Nah, saya kira sebagai muslim kita akan mau mendapatkan keadaan sebagaimana yang digambarkan, bahwa Allah memberi gambaran-gambaran keadaan yang enak dalam surga itu. Ya, saya kira begitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat ini kan menggambarkan, ada tadi saya baca dipan-dipan atau apa segala yang singgasana. Saya pikir ini harus dicermati secara hakiki. Nanti dipikirnya dipan kayak di sini. Sebenarnya itu kan hanya seperti Kak Ustaz tadi bilang, itu hanya penggambaran secara, itu kan tidak mungkin sama persis. Sama kalau dicerita bahwa di surga itu ada bidadari, perempuan cantik, mungkin pemikiran kita jangan seperti perempuan cantik yang ada di dunia. Itu mungkin lain maknanya, dan kita harus terjemahkan secara, bukan secara syariat, tapi secara hakiki mungkin ya Pak. Itu pemikiran saya. Tapi kalau pemikiran kita tidak sampai, bisa diterjemahkan ke sana, itu bisa menjadi salah. Saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 3 yaitu amilatun nasibatun, orang yang bekerja keras lagi kepayahan. Kalau saya menyimak di sini Pak, kerja keras itu yang dimaksud dalam hal ini merupakan siksaan. Kemudian setahu saya kalau yang biasanya kerja keras itu kan sudah anjuran bahwa kita harus kerja keras untuk mencapai sesuatu. Yang mana yang dimaksud di sini kerja keras untuk sehingga mendapat penyesalan. Dalam ayat ini dikatakan bekerja keras lagi kepayahan. Yang mana yang dimaksud itu kerja keras lantas mendapat kepayahan. Iya. Jadi pada dasarnya Quran ini tazkirah, peringatan. Jadi ayat-ayatnya itu adalah peringatan bagi kita. Karena pada dasarnya kita berjanji di saat kita lahir ke dunia, berjanji kita akan, makanya setiap bayi lahir itu akan begini, memegang janji itu sebenarnya. Tapi sayangnya kita lupa, dan itulah manusiawi. Makanya datang Quran sebagai tazkirah, peringatan. Bagi yang ingin mengikuti ini, berarti dia kembali ke fitrahnya. Bagi yang tidak, itulah yang akan menyesal. Jadi di yaumil akhir itu akan ada orang-orang yang menyesal dan ada orang-orang yang bersyukur. Karena selama hidupnya dia kerja keras hanya untuk memburu dunia. Ya. Setelah ada kekayaannya, dia ingin tambah lagi, kerja keras, tidak pernah puas. Akhirnya meninggal, itu menjadi penyesalan. Bahkan ada orang-orang yang mengeluarkan dana besar karena memusuhi orang beriman, memusuhi Islam. Dananya besar keluarkan. Akhirnya itu semua sia-sia. Tetapi apa yang diusahakan itu di jalan Allah, maka itulah yang akan mendapat imbalan. Jadi sama-sama mungkin di dunia kerja keras, tapi ada yang berberkah, ada yang bernilai, ada yang tidak. Mana yang berberkah itu adalah setiap pekerjaan yang selalu diniatkan innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu zikir yang disebut dengan zikir hakiki adalah bekerja untuk kepentingan diri yang baik, untuk kepentingan keluarga dan untuk masyarakat dengan menyebut nama Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dan diakhiri dengan alhamdulillah. Maka selama dia kerja itu adalah zikrullah. Itu namanya zikir hakiki. Itulah tugas sebagai khalifatun fil ardh. Dan inilah yang akan wajah-wajah yang nikmat.
Sedangkan wajah-wajah yang murung itulah wajah-wajah penyesalan. Dan mereka minta dikembalikan ke dunia itu. Dalam ayat lain dijelaskan. Minta. Mereka akan berbuat baik. Tapi sudah. Way of no return. Jalan yang tidak ada kembalinya. Ya, setelah kita mati, itu al-mautu babun. Maut itu adalah pintu. Nah, setelah kita lewati pintu itu, tidak ada lagi jalan kembali. Dan itu tertutup rahasia. Seandainya ada yang sudah mati, kemudian hidup kembali, ya mungkin dia akan bertobat. Tapi sayangnya tidak demikian, kecuali mati suri. Tapi mati suri belum mati sebenarnya. Dia baru pendekatan mati. Yang mati sesungguhnya tidak akan pernah kembali lagi. Dan itu jiwa-jiwa saat itu meminta, ya kembalikan kami ke dunia, kami akan berbuat baik. Tapi tidak ada lagi. Nah, inilah menjadi peringatan bagi kita. Sebelum kita tiba di sana, kita berbuat baiklah. Ada yang ragu tentang akhirat. Keraguannya itu membuat dia tidak melakukan kegiatan sesuai dengan keinginan Allah. Nah, inilah saya ulangi lagi bahwa tingkatan kehidupan yang membuat orang bahagia adalah menyatunya kehendak hamba dan Tuhannya. Karena kita hidup di dunia ini bukan maunya kita jadi, maunya Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang bisa menyatukan kehendak dia dan kehendak Allah. Wahdatul iradah, menyatunya kehendak sang hamba dengan Tuhannya. Tapi pada level ini sudah tidak banyak maunya. Yang dia mau hanya maunya Tuhan. Inilah orang-orang yang tidak akan menyesal. Inilah yang akan dipanggil. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Karena selama hidupnya itu dia selalu melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Maka Allah pun mengabulkan apa yang diinginkan hambanya. Menyatu kehendaknya itu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi tazkirah, peringatan bagi kita. Sebelum kita menyesal, maka marilah ada kesempatan. Napas kita masih ada, kita masih berbuat. Berbuatlah di jalan Allah agar upaya kita tidak sia-sia seperti nasibnya sebahagian manusia ini. Dan ini minoritas ini, penghuni surga itu minoritas, neraka yang mayoritas itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.